Shalom saudara, saya mau berbagi. Saya berharap saudara mengupload video saya, bahkan yang belum subscribe tolong di subscribe. Saya mau katakan sekali lagi saudara, saya membuat ini bukan saya ingin terkenal atau supaya menjadi ada penghasilan, tidak saudara. Tapi mata-mata dalam setiap doa saya ingin hal yang penting saya alami bersama dengan Tuhan. Saya ingin orang juga diberkati pengalaman yang mahal ini. Saya terima di kaki Tuhan. Dan saya ikhlaskan hati saya. Yang kedua saudara, satu ketika ini masih di pengalaman yang berikutnya dari pengalaman ketika saya mengalami penyakit kanker ini. Ini firman Tuhannya seperti ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini pengalaman saya saudara. Waktu saya sekarat dalam sakit kanker, dokter sudah menolak saya dan saya hanya tinggal berbaring. Saudara tahu, saat itu saya sudah tidak bisa BAB lagi, bahkan terpuruk. Saya tidak bisa ceritakan dengan detail saudara. Suatu hari ini hubungan dengan orang tua saya. Ini mengenai tetap mengampuni saudara. Karena setiap orang yang sakit itu dia dekat dengan akar pahit. Ya. Bayangkan saudara, jangankan disakiti, enggak disakiti saja dia sudah sakit. Ya. Enggak ada aja seseorang membuat masalah. Kita sudah punya masalah, yaitu penyakit fisik. Bawaannya emosi tidak terkontrol. Jadi otomatis sangat mudah tersinggung dan sebagainya. Tetapi kita jangan membela diri. Ada solusinya. Ya, saya mau katakan suatu hari saya bermasalah dengan ibu saya, mama saya. Waktu mama saya ini bermasalah dengan abang saya, mama saya tidak takut Tuhan, saudara, tidak mengenal Tuhan. Dia penuh dengan akar pahit dari suaminya, bahkan anak-anaknya jauh dari Tuhan. Satu hari mama saya ini bermasalah dengan abang saya. Jadi mama saya ini bercerita kepada saya. Dia ucapkan kata-kata, lebih bagus abang itu mati. Kalau dia mati, saya bertambah usia. Dengan adanya dia memperpendek usia saya. Dia mengucapkan kata-kata kutuk. Saat itu saya menegur mama saya. Sebagai anak Tuhan, saya katakan, Ma, kamu tidak boleh mengungkapkan seperti itu. Perkataan itu perkataan kutuk. Saya berkata, saya udah capek mendoakan abang itu, Ma. Kenapa kamu selalu menabur kutuk kepada dia? Saya katakan, dan saya berkata seperti ini. Mengapa abang-abang saya seperti itu, Ma? Saya katakan, itu seandainya orang mama dulu takut Tuhan, seandainya orang mama dulu tidak broken home, kami anak-anakmu, taruhlah saya sudah mengenal Tuhan, saya sudah diberikan Tuhan, anak-anakmu yang lain tidak akan seperti itu. Saya katakan. Ternyata perkataan saya itu sangat melukai hati mama saya. Tanpa saya sadari, suatu hari waktu saya sudah sekarat dalam berobat, saya pergi sana kemari. Saya bertelepon sama mama saya. Saya telepon, dia tidak angkat. Sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan saya telepon, dia tidak angkat. Saya berpikir mungkin dia sibuk, mungkin dia ada urusan lain. Saya berpikir seperti itu. Jadi waktu saya sekarat, singkat cerita saudara, malam saya sesak bernapas. Lalu saya tanya adik saya, kebetulan adik saya tinggal di Pastori. Saya tanya, kenapa mama tidak mau angkat telepon? Saya kata kepada adik saya. Dia berkata, ya ternyata mama itu sakit hati sama kakak. Kenapa? Saya katakan, katanya kakak ngomong seperti ini, pembahasan yang tadi yang saya tegur mama saya ini. Lalu karena saat itu saya menderita penyakit kanker yang hebat, tidak bisa bangkit. Lalu saya berkata seperti ini, wah ternyata seperti itu ya. Sampai berbulan-bulan dia tidak mengangkat telepon saya. Ini hati saya ini panas saudara. Saya berkata, orang tua macam apa ini? Saya telepon gak diangkat. Kenapa rupanya kalau ada masalah, kenapa langsung tidak terus terang? Saya katakan. Saat itu keluar dari mulut saya ini kata,
Sampai mati pun saya tidak usah lagi ngomong sama saya katakan. Bahkan sampai mungkin dia mau datang menjenguk saya, nanti mobilnya bisa tabrakan, kecelakaan di jalan, terhalang supaya dia tidak bisa berjumpa dengan saya. Saya ucapkan kata-kata kutuk itu, saudara. Habis saya mengucapkan itu, langsung sesak pagi-pagi malam ini, saudara, sesak semua, sesak dada saya, jantung saya sudah kepahitan. Saya meraung-raung dan saya menangis. Singkat cerita, saya merenungkan, mengapa ibu saya tidak mengerti akan saya, padahal dia jelas-jelas tahu kalau saya di ujung tanduk. Saya berkata seperti itu. Ini saya sudah mengalami kepahitan yang hebat, saudara. Saat itu, satu kali datang adik saya, kami sambung 3 bertelepon. Saat itu saya berserah kepada Tuhan. Satu hal yang saya pikirkan, Tuhan, kalau saya mati, saya tidak mau mati dalam kepahitan. Pada saat saya bertelepon, ngomong sama mama saya. Waktu itu saya puaskan semua apa yang ada di hati saya. Saya selesaikan masalah itu. Saya terangkan maksud tujuan perkataan saya. Mama saya diam. Saya tahu dia mengeraskan hati saat itu. Sebenarnya hatiku ini tidak ingin minta maaf. Saya berharap mama saya minta maaf sama saya. Karena saat itu saya sekarat. Saya menantikan mama ini maunya minta maaf sama saya, supaya mengurangi rasa sakit di hatiku, bahkan penderitaanku. Tetapi saya menunggu tidak. Sebelum saya tutup telepon, saya berpikir seperti ini. Atau mungkin, seandainya mungkin ini terakhir hidupku, saya tidak ingin perjuangan saya selama ini sia-sia. Saya katakan saat itu. Lalu saya katakan keluar dari mulut saya, "Ma, aku minta maaf." Saya katakan. Setiap yang saya katakan itu, Ma, saya cabut. Maafkan saya ucapkan. Habis itu singkat cerita, habis kami bertelepon, saya mengucapkan itu bukan berarti hati saya sudah sembuh, tapi saya berlutut sama Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Saya katakan, sembuhkan hatiku, Tuhan. Saya berguling-guling seperti Raja Daud. Di kaki Tuhan saya berguling-guling. Saya katakan, ampuni aku, Tuhan. Pulihkan aku, Tuhan. Aku memaafkan mamaku. Saya berdoa, berikan mamaku panjang umur, Tuhan. Aku menyayangi. Ini rasanya mau pecah. Saya berdoa dan saya baca. Saya tahu saya hamba Tuhan. Kalau saya tidak memaafkan mama saya, dosa aku tidak diampuni Tuhan. Saya berdoakan mama saya. Ke bulan berikutnya saya telepon, walaupun sikapnya tidak seperti biasa. Tapi saya belajar, sudah. Ketika saya lepas dari mengampuni jemaat, bahkan mengampuni mama saya sendiri, separuh penyakit saya hilang. Ada sukacita, ada kemuliaan Tuhan. Hidup saya tidak hampa. Saya berharap, saudara, mungkin saudara pernah mengalami akar pahit kepada suami, mama mertua, kepada siapapun. Saya mengatakan, lepaskan pengampunan. Karena akar pahit itu sama halnya dengan penyakit kanker. Ketika saya penyakit kanker, disitulah semua itu datang. Masalah dari jemaat, masalah dari orang tua. Tetapi karena saya memilih hatiku, aku katakan sama Tuhan, ini hatiku, Tuhan. Remukkanlah seremuk-remuk mungkin. Kalau ada kerikil, dan Pak, jadikanlah menjadi bejana yang indah. Saya katakan kepada dia, saudara, pengalaman ini bukan pertama kalinya saya mengalami kesakitan.
Sudah berulang kali saya jatuh dalam sakit hati. Tetapi dulu saya sangat mudah untuk melepaskannya. Tapi mengapa pada saat saya penyakit kanker datangnya lebih parah? Karena ingat, penyakit itu, setiap orang yang sakit itu, dia dekat dengan sakit hati. Jadi setiap sahabat mungkin ada yang sakit. Bisa saja mungkin engkau sudah sakit, tambah parah karena engkau mengalami kekecewaan, masalah. Mungkin tidak bisa memaafkan orang terdekat. Penyakit itu akan semakin parah, lebih jahat lagi. Atau bisa saja engkau tidak sakit, tetapi mengalami akar pahit. Engkau bisa mengalami seperti itu. Ingat satu hal, walaupun engkau tidak memiliki penyakit, kalau engkau memiliki akar pahit, penyakitmu akan berdatangan, bermunculan. Oleh karena itu, dalam nama Yesus berkata, bebaslah dari akar pahit. Maafkan setiap orang pernah menyakiti hati. Jangan biarkan setan membelenggu hati kita. Jangan biarkan iblis membelenggu hati kita. Setiap orang yang sangat susah dilakukan adalah memaafkan. Ingat satu hal, jangan pakai alasan. Ampuni setiap orang bersalah. Siapapun itu yang menyakiti hati, jangan buat alasan. Jangan katakan aku benar, aku tidak melakukan kesalahan. Jangan katakan, ampuni, sebab engkau mengalami pemulihan dan engkau menerima berkat. Siapapun itu, saudara, terima kasih. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Saya katakan sekali lagi, engkau pasti diberkati. Penyakitmu akan dipulihkan Tuhan. Semuanya akan Tuhan pulihkan. Anak-anakmu dipulihkan Tuhan. Rumah tanggamu dipulihkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Saya berharap pengalaman ini, pengalaman yang berharga ini, memberkati saudara. Berjuang terus. Tabur terus yang baik, supaya engkau menuai. Tuhan Yesus berkati.